Salam tandur. Oke lor, saya saat ini akan memberikan petunjuk kepada teman-teman, pada sedulur-sedulur yang suka akan ikan, yang ada di dunia perikanan, bagaimana cara menambahkan nutrisi, menambahkan protein pada pakan ikan pabrikan, sehingga teman-teman tidak mentok pada pakan yang mahal, sehingga hasil panennya itu untung panen dan untung panen menghasilkan, itu seperti itu. Saya menggunakan bakteri green function, ya, bakteri kami sendiri, itu bakteri GFI yang kita campurkan dengan air dan kemudian kita campurkan dengan pelet pabrikan. Hampir sama sistemnya seperti mungkin seperti sistem pembakterian yang lain. Nah, di sini saya menggunakan pelet yang 3 kg, ya pelet yang murah. Kemudian saya mencampurkannya dengan air secukupnya dan dengan 8 tutup atau sekitar 40 ml bakteri. Bakteri saya campurkan dengan air terlebih dahulu, kemudian saya berikan saya campurkan ke pakan. Lalu pakan kita aduk seperti ini sampai merata, benar-benar sampai basah dan lembab. Ya, ingat, pencampuran ini adalah sebuah uji awal atau sebuah keberhasilan awal untuk sistem fermentasi atau sistem pembakterian green function. Kemudian kita siapkan plastik 5 kilo kalau ada. Kalau ini saya menggunakan plastik 3 kilo, kita rangkap 3 rangkap karena nanti akan ada proses fermentasi yang tekanan udara yang besar, sehingga nanti membuat plastik bisa meledak kalau nanti tekanannya sangat besar. Dan keberhasilan itu nanti akan dilihat pada plastik ini. Ketika melembung seperti balon, nah itulah berarti sistem fermentasi kita tahap awal berhasil. Kita siapkan dulu plastiknya, ya, lalu kita masukkan peletnya atau kita masukkan campuran pelet dengan bakteri GFI tadi atau prebiotik orang mengenal, ya, itu ke dalam plastik. Ya, jangan penuh-penuh, tetapi separuh aja atau istilahnya 2/4 juga nggak apa-apa, tergantung kebutuhan saja. Ya, karena di sini saya membuat 3 kilo, saya berikan di plastik itu setengah dari plastiknya. Nah, kemudian setelah dimasukkan seperti ini, ya, kita akan keluarkan udaranya terlebih dahulu. Kita tekan-tekan, kita remat-remat, ya, makanannya diremet nggak apa-apa, makanannya diremet gitu nggak apa-apa. Yang penting udaranya nanti keluar. Kemudian setelah udara keluar, baru kita nanti akan mengikat. Nah, cara mengikatnya itulah juga paling penting, tahap yang kedua yang paling penting. Oke, saya ambil karet dulu dan teman-teman coba dilihat nanti bagaimana saya mengikat plastik ini. Ya, setelah udara dikeluarkan sampai benar-benar tidak ada udaranya, kelihatan tidak ada udaranya, ya, baru kita gulung plastik itu. Kita putar-putar plastiknya, ya, kita putar. Nah, seperti ini kita putar, lalu kita tekuk. Kalau masih ada udaranya, ini keluarkan dulu. Lalu kita putar kembali sampai kelihatan sudah tidak ada udaranya atau kempes. Kita putar, lalu kita karetin, kita ikat atau kita taleni. Lihat bagaimana cara mengikat. Ini sangat penting banget. Ini cara mengikat di mana supaya udara tidak keluar dari plastik di saat fermentasi. Karena fermentasi ini nanti keberhasilannya itu adalah dari plastik ini bisa melembung. Itu sudah syaratnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tong yang tidak kena cahaya matahari atau disimpan di tempat yang mana yang tidak kena cahaya matahari. Kalau di saya di tempat tong, takutnya kalau meledak nanti supaya tidak kemana-mana, ya. Nah, setelah kita kumpulkan jadi satu di tong, kemudian ditutup, kita tunggu 24 jam. 24 jam kita lihat, kita cek sudah melembung plastiknya. Nah, itu tandanya berhasil. Tandanya fermentasi tahap pertama berhasil. Nah, itu seperti ini. Nih, saya akan masuk ke fermentasi yang sudah berjalan 15 jam. Ini kita lihat tuh. Nah, ada kan sudah banyak yang melembung kan. Ini fermentasi berarti berhasil, pencampuran tadi berhasil dan penalinan kita itu berhasil, sehingga udaranya tidak ada yang keluar dari plastik. Kalau udaranya keluar pasti kempes, ya, pasti nggak akan jadi. Kemudian ketika kita ambil baunya seperti tape, ya, baunya tape karena ini fermentasi, tidak amoniak lagi.
Setelah itu baru kita kasihkan pakan ke ikan. Ini saya contohnya kepada ikan yang 23 ya. Ini dari burayak dulunya. Ini ukurannya sudah 23. Nuh dilihat. Ketika masuk ke dalam air, tidak mengganggu atau tidak mengeruhkan air. Dan makanan ini langsung tenggelam di dalam air. Makanan ini meskipun nanti sisa, tidak akan membuat jamur yang putih-putih, yang amoniaknya tinggi. Tidak, karena ini sudah terfermentasi sempurna. Dan airnya pun juga nanti akan mengandung nitrat, karena sudah diurai, dari amoniaknya sudah diurai menjadi nitrat, bukan nitrit, karena nitrit itu beracun. Nah, itu seperti ini. Nah, teman-teman harus memperhatikan dengan baik tadi cara pertamanya, mencampurnya, mengplastikinya, dan notabene bagaimana kita melihat keberhasilannya, bau tapenya dan melempungnya seperti balon. Nah, bakteri ini kami ada. Kalau teman-teman nanti berkenan, di video kami sudah saya tuliskan nomor saya. Ketika Anda memanfaatkan sistem ini yang sangat simpel, saya yakin Anda akan berhasil. Saya yakin Anda akan panen dan untung. Karena itulah saya sangat mengharapkan teman-teman berpikir positif, bahwa kita itu berternak ikan itu bukan karena panen, tetapi karena keuntungan dan hasilnya. Dan keberhasilan panen atau untung itu dari manajemen pakan yang baik dan manajemen air. Oke, selamat mencoba dan salam tandur.